Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian kitab Ayyuhal Walad halaman Sahifah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih wa a'adha alaina min barakatihi wa amadana bi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin la takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala illa bil amali. Walau qara'ta lan lamun maca sapa sira al ilma ing ilmu mi'ata sanatin ing dalem 100 taun wa jama'ta lan ngumpulna sapa sira alfa kitabin ing 1000 kitab la takunu mongko ora ana sapa sira musta'idan niku wong sing siap li rahmatillahi ta'ala marang rahmate Allah ta'ala illa bil amali kejaba kelawan ngamalake. Seandainya kamu membaca kitab dalam tempo membaca ilmu, belajar ilmu dalam tempo 100 tahun, mengumpulkan 1000 kitab, itu kamu tetap tidak siap untuk bisa menerima rahmatnya Allah Ta'ala, kecuali kalau dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang kamu pelajari, mengamalkan kitab-kitab yang kamu kumpulkan. Ini ada beberapa ayat Al-Quran yang intinya di situ menjelaskan pentingnya mengamalkan ilmu. Yang pertama, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Surat An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Mananya wa'an lan sak temene kelakuan. Wa'an lan sak temene kelakuan laisa iku ora ana lil insani iku manfaat kedue menungsa illa ma kejaba apa perkara ilama kejaba apa barang perkara sa'a kang nglakoni, kang berusaha, kang nglakoni sapa insan. Sungguh tidak ada kemanfaatan bagi manusia kecuali apa yang manusia itu kerjakan, yang manusia amalkan, bukan ilmu tapi amal. Yang bermanfaat kepada manusia itu amalnya. Itu ayat pertama yang menjelaskan pentingnya amal. Besok di akhirat yang bermanfaat adalah amalnya, bukan ilmunya. Yang kedua, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan. Faman mongko utawi sabane wong kana iku lamun ana sapa man ana iku yarju arep-arep mengharapkan sapa man mengharapkan liqa rabbih ing ketemu pangerane man. Fal ya'mal mongko becik hendaklah beramal. Fal ya'mal mongko becik ngamal sapa man amalan kelawan ngamal sholihan kang bagus. Barang siapa ingin ketemu Allah Ta'ala besok di akhirat, maka beramallah dengan amal yang soleh. Tidak berilmulah dengan ilmu yang banyak, tidak, tapi beramallah dengan amal yang soleh. Kemudian lagi, jazaa'an bima kanu yaksibun. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Kalau nggak salah dalam surat At-Taubah ayat 82 kalau nggak salah. Jazaan krana bales, jazaan krana bales bima kanu, bima kelawan perkara kanu kang ana sapa dheweke ana iku yaksibuna padha berusaha, padha usaha, padha nglakoni. Semua balasan di akhirat itu sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan amalnya, bukan sesuai dengan ilmunya tapi sesuai dengan amalnya. Dan lagi, innalladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula
khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Innal ladzina amanu dalam surat Al-Kahfi. Kalau nggak surat Al-Kahfi ayat 107. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mananya innal ladzina satamene wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha ngamal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira ngamal saleh. Kanat mongko ana lahum iku kedue alladzina jannatul firdausi utawi pira-pira swarga firdaus. Nuzulan hale dicawesake merupakan balasan disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Khalidina hale langgeng fiha ing dalam jannat di surga selama-lamanya. La yabghuna ora kepengin sapa alladzina anha sangka jannat ora kepengin hiwalan ing ngaleh ing pindah. Itu orang yang mendapatkan surga firdaus adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Lagi-lagi di sini beramal soleh, bukan berilmu tapi beramal. Dan fa khalafa min ba'dihim khalqun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan wa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna syai'a. Dalam surat Maryam ayat 59. Fa khalafa mongko menggantikan mimbadihim sangka sawise dheweke kabeh sapa sing menggantikan khalfun pengganti jelek. Khalfun itu pengganti tapi jelek, kalau khalafun itu pengganti yang baik. Ada masyarakat, ada kaum sesudahnya, generasi sesudahnya itu generasi yang jelek. Khalfun genteni khalfun sapa pengganti yang jelek. Nah, kok dianggap jelek karena sifatnya adha'u pada menyia-nyiakan sapa khalfun generasi menyia-nyiakan as-sholata ing salat. Wattaba'u lan mengikuti sapa khalfun mengikuti asyahawati yang pira-pira syahwat, kesenangan-kesenangan. Fasaufa yalqauna mongko bakal nemu sapa khalfun nemu ghayyan ing sasar. Orang itu akan menemukan kesesatan. Generasi yang jelek menggantikan generasi sebelumnya, yaitu generasi yang menyia-nyiakan sholat, tidak mau melaksanakan sholat, mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwatnya, maka dia akan tersesat. Tapi ada yang taubat, ilaman kejaba wong taba kang taubat sapa man, wa amana lan iman sapa man, wa amila lan ngamal sapa man, ngamal sholihan ing ngamal soleh. Kecuali yang mau tobat, iman dan beramal soleh. Nah, orang yang mau tobat, iman, beramal soleh, faulaika mongko tai mengkono mantabe, orang yang taubat, iman dan beramal soleh, yadkhuluna iku padha mlebu sapa ulaika mlebu aljannata ing swarga. Wala yuzlamuna lan ora didzalimi, wala yuzlamuna lan ora terdzalimi sapa ulaika syai'an ing suwiji-wiji, ing sedikit pun. Dia di akhirat karena sudah taubat, iman dan beramal soleh, masuk surga dan tidak didzalimi oleh Allah Ta'ala. Di situ orang yang mendapatkan masuk surga dari generasi-generasi yang jelek tadi, yaitu orang yang taubat, iman dan beramal soleh. Di situ ada amal soleh, maka pentingnya amal
itu sangat ditekankan dalam kitab ini mengamalkan ilmu yang sudah kalian pelajari. Wa ma taqulu fil hadits fi hadzal hadits. Wa ma lan utawi apa taqulu ngucap sapa sira. Wa ma lan utawi apa taqulu ngucap sapa sira fi hadzal hadits dalam iki hadis. Pendapat kamu tentang hadis ini apa? Pendapat kamu tentang hadis ini bagaimana? Yaitu hadis bunyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadir rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Bunya didirikan, dibangun. Bunya dibangun al-islamu apa Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Kalau dibaca syahadatu berarti menjadi khobar yang mubtada'nya dibuang. Kalau dibaca syahadati menjadi badal, boleh. Syahadati alla ilaha illallah rupane 5. Syahadati alla ilaha illallah menyaksikan, bersaksi. Syahadati menyaksikan atau bersaksi menyaksikan sak temene kelakuan. Syahadati nyekseni sak temene kelakuan. Syahadati nyekseni sak temene kelakuan. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Allah. Islam dibangun atas 5 pilar. 1. Bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, boleh. Wa iqamus shalah, boleh. Wa iqamis sholati lan nomor 2 mendirikan sholat. Pilar yang kedua, melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga, maringno zakat, memberi zakat. Wa shaumi ramadhana, yang keempat, lan poso Ramadan. Wahijil baiti, wahijil berarti boleh. Dan haji ke Baitullah liman kedue wong istata'a kang mampu. Sapa man mampu ilahi marang Baitullah sabilan apane dalane. Islam didirikan atas 5 pilar. 1. Bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Yang ketiga, memberikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Pendapat kamu tentang hadis itu bagaimana? Wal imanu tawi iman qaulun iku ucapan bil lisani kelawan lesan. Yang disebut iman itu lesannya mengucapkan apa? Mengucapkan kalimat syahadat, bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Iman itu terdiri dari 2 unsur. 1. Lesannya mengucapkan kalimat syahadat. Unsur kedua, watasdiqun bil janani. 3 unsur ya. Ada 3 unsur iman itu. 1. Lesan mengucapkan. 2. Tasdiqun membenarkan bil janani kelawan ati. Atas dikolan membenarkan bil janani kelawan ati. Unsur ketiga, wa amalun lan ngamalake bil arkani kelawan anggota badan. Iman itu terdiri dari 3 unsur, yaitu 1. Mengucapkan lesannya, mengucapkan kalimat syahadah, hatinya membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang ketiga, mengamalkan anggota badannya, mengamalkan syariat-syariat yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, di situ ada unsur mengamalkan. Maka amal itu sangat penting sekali, mengamalkan ilmu itu sangat penting sekali. Wa dalilul amali utawi dalile pira-pira ngamal. Wa dalilul amali utawi dalile pira-pira ngamal aksaru iku luweh akeh min anyuhsa tinimbang yen to diitung. Min anyuhsa tinimbang yen to diitung apa dalil.
dalil tentang ngamal itu banyak sekali, bahkan sulit untuk terhitung. Wa in kana lan senajan ana al abdu sapa kawula ya blughu iku tumeka sapa abdu aljannata ing swarga bifadlillahi kelawan anugrahe Allah taala. Bifadlillahi kelawan anugrahe Allah taala wa karamihi lan mulya lan lomane Allah taala. Dalilnya tentang amal itu banyak sekali. Lah manusia bisa masuk surga itu karena fadl Allah taala, anugerah dari Allah taala, dan karena sifat lomo, sifat dermawan, sifat berahnya Allah taala memberikan balasan pahala kepada hambanya. Bukan karena amalnya, tapi orang masuk surga itu karena fadl, anugerah dari Allah taala, dan sifat lomon, sifat dermawan dari Allah taala. Lakin meskipun demikian, tetapi ba'da an yasta'idda sawise yen to siap-siap cawes-cawes. Ba'da an yasta'idda sawise yen to cawes-cawes siap-siap sapa abdu bitaatihi kelawan taat Allah. Bitaatihi kelawan taat kepada Allah, wa ibadati lan ngibadah Allah, nyembah Allah. Sekalipun seorang hamba itu bisa masuk surga karena mendapatkan fadl dari Allah taala, tapi harus diikhtiari dengan amal taat, dengan ngamal ngibadah. Jangan kemudian nonggone swarga, mlebu swarga itu untuk fadl Allah taala, bukan karena amal. Kalau gitu nggak perlu amal, ya salah. Allah taala memberi fadl itu setelah hamba itu melaksanakan taat kepada Allah taala, setelah hamba itu ibadah kepada Allah taala. Harus disertai dengan amal. Jangan blubah karena fadl Allah, masuk surga karena fadl Allah, kemudian tidak perlu ngamal, itu namanya blubah, tidak benar. Allah memberi fadl itu setelah hambanya tadi beramal taat, beramal ibadah. Li'anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Karena rahmat Allah qaribun iku parek cedak. Qaribun iku cedak minal muhsinin sangka wong sing berbuat baik. Minal muhsinina sangka wong sing berbuat ihsan, berbuat baik. Rahmatnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, beramal baik. Walau qila lan lamun diucapake aidan halemane. Walau qila lan lamun diucapake aidan halemane yablughu tumeka sapa kawula, maksudnya tumeka ke surga, bisa masuk surga. Kalau ada pertanyaan, seorang hamba bisa masuk surga bimujarradil imani, kelawan hanya iman. Bimujarradil imani, kelawan hanya iman. Kalau ada pertanyaan, kan ada keterangan bahwa seorang hamba bisa masuk surga karena iman. Itu di suatu keterangan hadis, barang siapa di hati seorang itu ada iman seberat biji zarrah, biji sawi, maka dia akan keluar dari neraka, tidak akan di neraka selama-lamanya. Itu ada keterangan seperti itu. Bahkan barang siapa di dalam hatinya ada seberat biji zarrah keimanannya yang sangat-sangat kecil sekali, imannya itu akan tetap keluar dari neraka, masuk ke dalam surga. Lah kalau ada pertanyaan, itu kan bisa masuk surga hanya karena iman. Kalau kamu bertanya seperti itu, akan saya jawab, qulna, ngucap sapa ingsun. Ini Imam Ghazali. Imam Ghazali menjawab kalau ada orang bertanya, kan ada seorang hamba bisa masuk surga karena hanya keimanannya tok. Akan saya jawab, na'am, iya benar. Na'am, iya betul. Memang ada keterangan semacam itu, bisa masuk surga
karena hatinya ada seberat biji sawi tentang keimanan. Lakin tetapi mata kapan yablughu temeka sapa kawula. Pertanyaannya, kapan seorang hamba tadi bisa masuk surga yang karena hanya keimanannya tok itu. Wakam min aqobatin, wakam lan pirang-pirang min aqobatin sangka dalan terjal, dalan menanjak, dalan terjal. Wakam lan pirang-pirang min aqobatin sangka dalan terjal. Aqobah itu jalan yang sulit dilalui, agak menaik. Maka ada lempar jumrah aqobah itu tempat di situ asal mulanya itu sulit dicapai karena agak naik ke atas, itu aqobah maknanya. Namun sekarang sudah dibangun, sudah direhab di tempat-tempat lempar aqobah di rukun haji, di wajibnya haji. Ya, ada yang rukun haji. Itu sudah dibangun ya tidak kelihatan tempat terjalnya itu. Asal namanya aqobah itu tempat yang terjal. Wakam lan pirang-pirang min aqobatin sangka panggon tempat terjal, tempat yang sulit dicapai. Kaudin kang angel, yakba'u kang melewati, ngambah melewati sapa kawula ha ing aqobah ila ayasila marang yen tumeka sapa kawula, tumeka ke surga maksudnya. Itu kalau ada tadi pertanyaan, kan ada hanya iman bisa masuk surga, akan saya jawab kapan dia bisa sampai ke surga. Nah, jawabannya untuk bisa sampai ke surga itu melalui beberapa rintangan-rintangan yang sulit dilampaui. Itu di situ akan melewati rintangan-rintangan yang sulit untuk dilampaui, bisa menuju ke dalam surga. Fa'awwalu tilkal aqobati, mongko utawi kawitane mengkono-mengkono jalan terjal. Fa'awwalu tilkal aqobati, mongko utawi kawitane mengkono-mengkono jalan terjal. Aqobatul imani iku jalan terjale keimanan, jalan sing sulit diambah sebab keimanan. Wa annahu lan satemene kelakuan hal yaslamu apa ta slamet, hal yaslamu apa ta slamet sapa wong min salbil imani sangka rusake iman, amla utawa ora. Nah, yang jalan yang sulit dilampaui itu yang pertama kali adalah keimanan. Lah apakah dia bisa selamat, bisa melewati jalan terjalnya keimanan itu, bisa lolos dari keimanan itu, ataukah dia tidak bisa selamat? Wa idza wasala lan nalikane tumeka, bisa sampai ke surga. Masih ada pertanyaan, hal yakunu khaiban muflisan, hal yakunu apa ta ana sapa kawula khaiban iku wong sing getun, muflisan lan wong sing bangkrut. Seandainya kau bisa sampai ke surga, apakah dia menyesal di dalam surga itu, masih menyesal, masih kekurangan dibandingkan dengan teman-temannya yang masuknya surga tidak hanya sekedar iman. Nah, maka berarti perlu amal, tidak hanya sekedar iman itu bisa masuk surga. Seandainya toh bisa masuk ke surga, itu masih melampaui ujian-ujian, masih melampaui jalan-jalan terjal. Seandainya bisa sampai ke surga pun, dia itu pasti akan menyesal karena tidak beramal yang banyak ketika di dunianya dibandingkan dengan teman-temannya yang masuk surga karena iman, karena amal. Tidak hanya sekedar iman, tapi karena juga beramal. Walaupun tadi masuk surganya hamba itu karena fadl Allah, tapi harus diikhtiari dengan beramal. Wa qala lan dawa Al Hasanul Basri, sapa Syekh Hasan Basri. Wa qala lan dawa sapa Al Hasanul Syekh Hasan Al Basri kang bangsa Basrah. Hasan Basri ada mengatakan Hasan Bisri. Kalau Basrah berarti Al Basriyo. Syekh Hasan Basri dawuh, yaqulullahu ta'ala li ibadihi, yaqulu dawuh Allah ta'ala sapa Allah ta'ala li ibadihi marang kawulane.
Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Syekh Hasan Basri menceritakan bahwa Allah besok di hari kiamat dawuh kepada hamba-hambanya. Dawuhnya seperti ini. Udkhulu ya ibadi al-jannata birahmati. Ini dawuhnya Allah besok di hari kiamat. Udkhulu pada mlebu sira kabeh. Udkhulu pada masuk sira kabeh ya ibadi. Kawula-kawula ingsun. Masuk al-jannata ing swarga. Oleh masuk swarga birahmati. Masuklah ke surgaku birahmati kelawan rahmat ingsun. Birahmati kelawan rahmat ingsun. Allah Ta'ala besok di akhirat memerintahkan hamba-hambanya untuk masuk surga karena mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Masuk surganya karena mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Waqtasimu lan padha nampa bagian sira kabeh. Waqtasimu lan padha bagi-bagi nampa bagian sira kabeh ha ing rahmat, ha ing surga bisa, ha ing surga bi a'malikum kelawan pira-pira ngamalmu. Kemudian kamu di surga mendapatkan bagian-bagian yang lebih nikmat karena ngamal, karena amal kalian. Itu lagi-lagi di sini amal itu bisa menambah bagian ketika sudah masuk di dalam surga. Itu pentingnya amal, maka ilmu harus diamalkan. Tanpa diamalkan tidak ada gunanya. Ayyuhal walad, hei anakku, ma lam ta'mal lam tajid al ajra. Ma utawi perkara lam ta'mal kang ora ngamal sapa sira. Ma utawi perkara lam ta'mal kang ora ngamal sapa sira iku lam tajid ora nemu sapa sira al ajra ing ganjaran. Itu maknanya dibuat ma mausul, bisa juga dibuat ma syartiyah. Ma utawi dindi barang lam ta'mal lamun ora ngamal sapa sira lam tajid mongko ora nemu sapa sira al ajra ing ganjaran. Itu bisa ma-nya ma mausul, bisa juga ma syartiyah, boleh-boleh saja. Yang intinya maksudnya sama. Kalau kamu tidak beramal, ya kamu tidak akan mendapatkan pahala. Atau dibuat ma mausul, ilmu yang tidak kamu amalkan itu tidak akan mendapatkan pahala, kamu tidak akan mendapatkan pahala. Hokiya diceritakake anna rajulan satemene wong lanang min bani Israil sangka bani Israil abada iku nyembah sapa rajul Allah ing Allah Ta'ala. Nyembah sab'ina sinina ing dalem 70 tahun. Ada suatu cerita ketika zaman Bani Israel dahulu seseorang ibadah kepada Allah Ta'ala selama 70 tahun. Fa'aroda mongko ngersakake kepengin berkehendak. Fa'aroda mongko ngersakake berkehendak Allahu sapa Allah Ta'ala ayajluwa yenta memperlihatkan ngetokake. Ayat jelwa yang ngetokake sapa Allahu ing kawula diperlihatkan alal malaikat ing atase malaikat. Ada seorang Bani Israel beramal ngibadah selama 70 tahun. Kemudian Allah Ta'ala ingin memamerkan kepada para malaikat. Fa'arsala mongko ngutus mengirim Allah sapa Allah ilahi marang kawula mau ngirim malakan ing suwiji malaikat. Malakan ing suwiji malaikat yukhbiru ngai kabar, memberi kabar sapa malaikat hu ing hamba annahu sak temene hamba mau ma'atil kal ibadati sertane mengkono-mengkono ibadah layaliku iku ora pantas. Ora pantes, ora layak. Layaliku iku ora layak bi kelawan hamba mau dukhulul jannati apa mlebu swarga.
Kemudian ada Allah Ta'ala mengirim satu malaikat untuk memberitahu kepada hamba tadi yang sudah beribadah 70 tahun, memberitahu bahwa ibadahnya itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga, masih tidak layak untuk masuk ke dalam surga. Itu hamba tadi didatangi malaikat, malaikat memberitahu bahwa dia belum bisa masuk ke surga. Nah, karena waktu habis, maka insya Allah bersambung cerita ini yang akan datang. Summa qala falamma balaghahu qalal abid. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.